Hola gengs, good morning. Pagi yang cerah untuk memulai hidup. Kepala pusing, bangun tidur kayaknya kurang asupan kafein. Maka marilah kita memanjatkan kopi pagi ini, Last Brew. Kita akan bicara tentang gilingan ideal buat Star Mirage. Oke. Tapi ini konten selingan ya. Konten kayak orang bener aja. Jadi banyak bertanya teman-teman, gilingan buat Star seperti apa sih? Nih saya kasih tahu ya. Gilingan Star Mirage. Last Brew, semoga Last Brew. Last Brew dari Starbucks Reserve. Si Sandra Brazil Isidro Pereira Estate ini katanya di treatmentnya sangat spesial banget sih kopi ini, sehingga dia create rasa yang bombastis, create bean yang gimana sih kalau kalian petani mentreatment bean yang super bagaimana banget sehingga dia bisa menghasilkan rasa kopi yang bagaimana banget. Udah kebayang lah ya. Oke, kita nggak akan bahas kopi, saya akan bahas tentang gilingan ideal buat Star Mirage. Saya akan timbang dulu. Wah, tinggal Last Brew beneran nih kayaknya. Aduh. Last Brew beneran 23. Oke. Masih 23, jadi saya akan memainkan. Berarti 23 ini ada 10 gram. Sayang banget ya, tanggung banget. Saya mau kopi yang sedikit berbeda. Saya akan bikin 15 gram 15 gram aja ya. Sip. Oke, 15 gram. Jadi kita akan bicara gilingan ideal ya. Tolong ditonton secara seksama gilingan ideal ini, tolong ya, tolong. Saya pakai One Espresso. Oke, One Espresso. Saya akan setup di 0 dulu ya. Saya bersihkan dulu dari residu sebentar ya. Saya tuang dulu. Kita bicara ideal gilingan buat bukan ideal, ideal lah. Bicara gilingan yang ideal, atau ada pertanyaan, Bang, kalau gilingan Star Mirage itu kayak gimana sih? Saya akan ngobrol sebentar ya. Saya akan putar dulu. Kita main di circle nih ya. Perhatikan, satu, ini One Espresso GE Plus. 2, 3, 4, circle keempat. Let's see. Lalu kita lihat hasil gilingannya. Ini anggap aja bicara gilingan ideal bentar, istilahnya bicara gilingan yang harus pas menggunakan Brazil Sundrade ini si dari Starbucks Reserve, dan alatnya si Star Mirage misalkan gitu ya.
Lama banget ya. Baru bilang lama banget, kelar. Oke. Sip. Saya tuang dulu. Oke, tunggu sebentar. Saya ratakan. Bentar ya, berantakan soalnya. Oke, selesai. Lihat ya. Kelihatan ya? Nah, ini kenapa saya kasih judulnya gilingan ideal atau gilingan yang harusnya, atau gilingan baku, atau gilingan yang dipakai buat Star Mirage ini harus kayak gimana sih bang? Nah, dengan saya bicaranya dengan si Brazil. Jadi gini, saya selalu bilang untuk Star Mirage itu nggak ada gilingan baku, tapi kalau untuk si Cafe Robot kalian harus punya satu gilingan atau satu frekuensi gilingan walaupun dengan kopi yang berbeda. Itu si Cafe Robot. Bentar saya terangin. Tapi kalau Star Mirage kalian nggak bisa nanya ke saya dan saya nggak bisa jawab gilingan yang harusnya buat Star Mirage kayak gimana sih. Saya nggak bisa jawab. Karena apa? Karena si Star Mirage ini, saya bikin kopi gilingannya disesuaikan dengan objektif yang ingin saya capai dengan kopi ini. Misalkan dengan si Brazil sama-sama 15 gram, katakanlah saya hanya brew menggunakan Star Mirage selama 250 gram si Brazil ini. Saya tergantung objektif saya mau ngopi apa ya pagi ini, atau mau ngopi apa ya siang ini, atau mau ngopi apa ya sore ini. Tergantung objektifnya. Dengan 15 gram saya bisa memainkan gilingan. Mau 15 gram saya mau bikin espresso, oh gilingannya halus. 15 gram saya mau bikin kopi yang sedang, saya mainnya di di circle 4. Saya maunya kopi yang mengeluarkan notes tipis, playful, tapi masih enjoy, saya main di 5. Atau saya mau kopi yang teksturnya kayak brew menggunakan V60, saya main di 5,5 atau di 6,5. Atau mau cold brew main di 6 misalkan ya gitu. Oh saya mau kopi yang lebih tone down si boldinya, saya turunin suhunya. Jadi dengan Star Mirage kalian nggak bisa mendapatkan jawaban ke saya seperti apa gilingan yang seharusnya. Lihat objektifnya kalian menggunakan Star Mirage dan ngebrewnya untuk mau apa. Karena nggak mungkin dong 15 gram lalu gilingannya dimain di medium course untuk espresso, nggak mungkin kan. Jadi kembali lagi ke objektifnya kalian masing-masing. Itu idealnya buat saya si Star Mirage. Oke, semoga menginspirasi, membuka pikiran, sehingga nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang non substansial. Kalian bisa lihat di saya tuang dulu suhu 94 derajat Celcius. Saya main suhu di 94 derajat Celcius. Saya akan kasih air di 160. Termasuk juga si air. Kalian misalkan saya mau main 15 gram tapi si airnya saya mau main sedikit supaya dapat kopi yang ekstraksinya lebih mantap, bisa gitu ya, bisa banget. Sebentar ya, saya pumping. Jadi Star Mirage ini, atau enggak,
nggak cuma Star Sumiraj sih, tapi semua yang berbau manual brew non espresso baku kayak Rockpresso, kayak Flare atau kayak Cafe Robot itu sebenarnya nggak ada bakunya. WF Dripper, lalu Cold Brew, Cold Drip, apalagi C60, Delta, termasuk si Star Sumiraj ini nggak ada yang sangat baku banget. Kalian sangat bebas untuk memainkan gilingan, timbangan, air, cara menuang dan lain-lainnya. Oke, itu postingan saya terakhir untuk si Brazil, karena sisanya kayak cuman 10 gram. Nggak perlu saya, mungkin nanti saya akan mix dengan El Balsamo. Semoga masih ada tabungan saya di El Balsamo. Oke, siap ya. Sip. Saya akan bikin caption dulu. Bentar ya. Oke. Sudah saya abadikan. Lalu kita akan cicipin variabel Brazil Sandrat ini menggunakan Star Sumiraj. Ini variabel yang berbeda. Aromanya enak, sedikit fermented. Untuk sekalian saya closing si Brazil Sandrat ya. Sekalian mengupas tentang sekilas si Star Sumiraj. Delicious. Walaupun saya main di gram masih 15 gram, kali ini dia memberikan hints, ada sense bitternya, tapi masih ada hints sweetnessnya dan ada bodinya. Jadi ini adalah balance banget buat saya yang nggak begitu suka kopi cewer-cewer. Kalau yang kemarin kan saya bikinnya yang lebih coarse lagi untuk si Star Sumiraj menggunakan Sandrat Brazil ini. Ini saya bikin lebih fine to medium tepatnya. Kalau kalian bisa menyamakan ukuran gilingan dengan gilingan kalian, lebih bagus deh. Atau sama-sama pengguna One Espresso, lebih pas lagi. Oke, itu ya teman-teman. Saya sambil ngemil karena kepala asli bangun tidur kok pusing ya. Kayak semalam saya nggak ngopi gitu ya. Habis olahraga nggak ngopi. Sibuk dengan ini pindahan kan ya, sibuk. Aduh, saya tuh di rumah ya kerjaannya ngepel, nyapu, nyuci juga. Cuman nggak gosok doang loh. Apalagi ya. Wah, semualah pokoknya. Masak. Orang rumah duduk-duduk, saya bikinin kopi. Ini sekarang aja lagi makan bakso tuh. Makan bakso, makan pangsit. Ini aja saya yang bikin nih. Roti ini. Delicious. Mantap.
teman-teman, saya akan enjoy kopi. Saya kalau ngopi hitam segini untuk Sarsomniers, untuk V60 biasa saya main di 210 aja cukup. Air compress juga 200. Gitu ya teman-teman yang baru punya Starship Mirage, menebak-nebak gilingan yang pas. Sama halnya dengan waktu itu selalu ada orang bertanya tentang si mokapot. Jadi teman-teman, kalau punya alat, kembalikan ke objektif kalian masing-masing. Kalian mau menciptakan rasa kayak apa ya dengan alat ini? Itu dulu aja. Habis dari situ baru kalian memutuskan, saya mau bikin espresso menggunakan Starship Mirage. Oke. Saya mau espressonya double shot. Oke. Saya mau espressonya one shot, atau saya mau bikin double ristretto, atau saya mau bikin single ristretto, atau saya mau bikin cold brew. Jadi tentukan dulu. Habis itu kalian bisa menentukan gilingannya, ya. Selesai sudah tugas saya di Brazil sun-dried. Saya akan habiskan habis ini. Saya akan iseng, ini 10 gram. Saya akan iseng main di di gilingan yang espresso. Tanggung soalnya. Saya akan closing ya. Semoga kita semua tetap bisa ngopi, tetap sehat, dijauhkan dari virus bangke ini. Cepat pulih Indonesia, cepat pulih dunia. Kita bisa beraktivitas dengan bebas. Kita stres, saya juga stres sih lama-lama di rumah terus. Memang ada pilihan, tapi asli udah jenuh banget. Udah setahun WFH lebih ya. Saya WFH dari Maret 2020. Sekarang udah Agustus 2001. Serius, itu udah di level jenuh banget. Makanya kopi salah satu hiburan saya. Ngobrol sambil kayak gini juga salah satu hiburan saya, dan bisa ngobrol di PMIG, ngobrol di WhatsApp, ngobrol di komen IG, dan ngobrol di YouTube dengan teman ala-ala, saling sharing dan lain-lainnya. Itu juga hiburan. Jadi marilah kita saling menghibur satu sama lain ya. Kita akan lanjutkan. Habis ini saya akan minum air putih dulu. Saya minum air bersihkan ini dulu. Habis ini kita akan dulu sekali lagi ya, tapi nggak akan saya video. Cukup sudah. Selesai sudah tugas saya di Brazil. Kita akan bergerak ke kopi. Saya nggak punya kopi. Saya nggak punya kopi yang sekelas Brazil, jadi saya mau kopi yang in between secara roastingan, Omni Roast bisa tepatnya, tapi saya lagi nggak punya. Mungkin saya ada tabungan sedikit El Balsamo, dan saya punya punya Papua Penelli, tapi itu buat brew sangat main-main banget dari si Mr. O Coffee. Punya gotong royong, tapi itu buat orang rumah bikin kopi susu. Saya bukan style saya 50-50, dan terlalu kencang itu si gotong royong. Jadi gotong royong apa gotong royong itu kayak si Q3 blend, jadi sangat kencang banget sih Lampungnya. Oke teman-teman, semoga kita sehat terus. Ciao.